sangat setia kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak rela imamnya mendapatkan luka sedikit pun. Mereka sanggup berkorban untuk imamnya. Nah, dalam peristiwa Karbala kita melihat sahabat-sahabat Husain yang sangat setia kepada Husain. Sebelum saya bacakan sebagian riwayat itu, saya sekedar ingin bertanya kepada diri kita. Punyakah kita kesetiaan kepada Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam? Kita bangun kesetiaan kita. Setia kepada Husain. Setia kepada Husain hari ini artinya kita melanjutkan perjuangan Imam Husain. Sampaikan pesan Imam Husain. Imam Husain itu berpesan apa? Kita harus tahu, Imam Husain syahid di Karbala bukan hanya untuk ditangisi, jelas. Karena dia membawa sebuah pesan yang sangat besar. Pesannya adalah mengembalikan kemurnian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain sampai berkata, "Inni ma kharajtu ashiran wala batara wala mufsidan wala zalima wa inna ma kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar uridu an asira bi sirati jaddi Mustafa Muhammad." Wa abi Ali ibni Abi Thalib. Jelas, aku bukan karena ingin membuat keonaran, bukan karena ingin berbuat zalim, bukan karena ingin mencari kedudukan. Aku ingin memperbaiki agama datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Aku ingin jalan di rel datukku Muhammad dan ayahku Ali bin Abi Thalib. Ini misi besar. Ya ikhwan, misi ini sampai sekarang kira-kira masih ada nggak? Masih relevan atau tidak? Masih relevan. Itu adalah misi besar daripada Imam Husain. Dan kita harus berjalan seperti yang diinginkan oleh Imam Husain alaihissalam. Baru kita bisa disebut setia kepada Husain. Sahabat-sahabat Imam Husain, manusia-manusia yang sangat setia kepada Husain. Dia tahu misi besar Imam Husain. Karena itu dia korbankan segala-galanya untuk Husain. Sahabat Imam Husain di Karbala adalah orang-orang biasa yang secara nasab, secara garis keturunan, orang-orang yang sebagiannya bukan orang-orang mulia. Sahabat-sahabat Imam Husain banyak. Tidak jauh berbeda dengan orang-orang lain dari segi garis keturunan. Mereka bukan anak Rasulullah. Mereka bukan dari keturunan ningrat. Sebagian mereka dari keluarga yang tidak dikenal. Tapi karena mereka berafiliasi kepada Imam Husain, karena mereka menisbahkan dirinya dengan Imam Husain, maka mereka menjadi mulia. Kalau kita ingin mulia, kita nisbahkan diri kita kepada Imam Husain alaihissalam. Kalau kita ingin mulia, kita lekatkan diri kita dengan Abi Abdillah Al-Husain. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita gabungkan diri kita dengan Al-Imam Al-Husain dan keluarga Imam Husain alaihissalam. Kita akan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi mulia karena mereka bergabung dengan Abi Abdillah Husain. Di antara sahabat Husain yang asalnya sebetulnya datang dari status yang secara sosial dianggap rendah, tapi menjadi mulia karena dia bergabung dengan Husain alaihissalam. Siapa di antaranya? Dibilang dia adalah John Maula Abi Dar.
Abu Dzar, sahabat setianya Imam Ali, punya pembantu. Nama pembantu itu adalah John. Maula itu maksudnya budak. Budaknya Abu Dzar namanya John. Orang hitam. Budak. Pada waktu dia melihat Abi Abdillah alaihi salam di Karbala, mulai memanggil-manggil, hal min dzabin yadhubbu an harami Rasulillah, hal min mughithin yughithu haram Rasulillah. Apakah di sini ada orang-orang yang akan membela keluarga Rasulullah? Apakah di sini ada orang-orang yang akan membela dan membantu keluarga Rasulullah? Katanya John datang kepada Husain. Dia bilang, ya Aba Abdillah, izinkan aku membelamu ya Aba Abdillah. Terus Imam Husain bilang, John, engkau tidak wajib perang. Engkau hamba sahaya, engkau boleh pergi. Engkau boleh pergi, tinggalkan kami. Engkau tidak diinginkan oleh musuh-musuh, pergilah engkau. Bebaskan dirimu, engkau bisa hidup enak. Dia bilang, ya Husain, apakah di saat-saat suka, di saat-saat gembira aku bersamamu, dan di saat engkau berduka aku tidak membantumu? Tidak ya Aba Abdillah, tidak. Aku akan bersama keluarga Rasulullah kapanpun, khususnya di saat-saat mereka berada. Dan katanya dia minta izin daripada Imam Husain untuk dia terjun ke medan Karbala. Katanya dia terjun ke medan Karbala. Orang yang bernama siapa? John. Dia terjun ke medan Karbala. Ketika dia terjun ke medan Karbala, Imam Husain memperhatikan dia. Sampai kemudian Imam Husain mendengar sebuah suara, alaika minnis salam ya Aba Abdillah. Terimalah salamku wahai Aba Abdillah. Katanya Imam Husain mengejar suara itu. Akhirnya dia melihat John yang gugur. Imam Husain turun dari kudanya. Imam Husain peluk dan tempelkan pipinya kepada pipinya John. Sampai John bilang begini, ya Husain, inna nasabi lalaim wa inna rihi lanatin. Nasabku tidak ada ya Husain, bauku busuk ya Husain, tapi engkau siap dan rela menempelkan pipimu kepada pipiku. Husain bilang, engkau menjadi mulia wahai John karena kesetiaanmu kepada Abi Abdillah Husain. Orang menjadi mulia karena kesetiaan kepada Husain. Sahabat-sahabat Husain yang lain juga begitu. Zuhair bin Qain begitu, Habib bin Mudahir begitu, Muslim bin Ausajah begitu. Bahkan ada seorang ibu, ingat saya, Muslim bin Ausajah. Muslim bin Aus saja, dia minta izin. Dia minta izin untuk keluar ke medan perang. Pertama-tama ibunya yang berkata kepadanya dulu. Dia bilang, ya waladi, wahai anakku, engkau harus gugur sebelum Husain alaihissalam. Dia bilang, naaf ya ummi, aku akan gugur, aku akan bela Husain sampai darahku yang terakhir. Dia bilang, engkau harus, jangan engkau permalukan aku dengan Sayyidah Fatimah, wahai anakku. Jangan permalukan aku dengan Sayyidah Fatimah. Dia izin kepada ibunya, dia izin kepada Husain, dia keluar ke medan perang. Ibunya melihat dari kemah bagaimana anaknya begitu indah membela Imam Husain alaihissalam. Sampai kemudian dia melihat anaknya gugur. Dia gembira melihat anaknya gugur. Tiba-tiba musuh melemparkan kepala anaknya yang jatuh persis di hadapan kaki ibunya. Ibunya cium-cium kepala anaknya. Dia bilang, wahai anakku, ahsanta ya waladi, engkau telah berbuat baik kepadaku. Engkau telah harumkan namaku di hadapan Fatimatul Zahra. Kau harumkan namaku di hadapan Sayyidah Fatimatul Zahra. Ini adalah sahabat-sahabat Husain. Banyak sahabat-sahabat lain, Zuhair bin Qain, Habib bin Mudahir. Di akhir hayatnya katanya Zuhair bin Qain berwasiat kepada Habib bin Mudahir. Dia bilang, ya Habib, aku berwasiat kepadamu sebelum aku gugur. Apa wasiatku?
Apa wasiatmu? Dibilang, aku berwasiat kepadamu satu saja ya Habib. Tolong jangan engkau mati sebelum Husain mati. Engkau gugur dulu, jaga anaknya Sayyidah Fatimah, jaga anaknya Sayyidah Fatimah. Jaga Abi Abdullah al-Husain. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Orang-orang zalim pasti akan mendapatkan akibatnya yang sangat parah daripada Allah. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi al-Husain wa bihaqqi Ali ibn al-Husain wa bihaqqi awladi al-Husain wa bihaqqi ashabi al-Husain. Unsur al-Islam wal muslimin wakhdhulil kuffar wal munafiqin. Allahumma ayyidil mujahidin fi sabilika fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma arham imamana, Allahumma ihfaz qaidana wahfaz maraji'ana wahfaz ulama'ana. Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, peliharakan imam kami ya Allah. Peliharakan para maraji' kami ya Allah. Peliharakan para maraji' kami ya Allah. Peliharakan para ulama kami ya Allah. Siapapun yang berjuang untuk agama-Mu, peliharakan mereka ya Allah. Sukseskan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, siapapun yang ingin berbuat baik kepada agama-Mu, mudahkan mereka ya Allah. Siapapun yang berniat buruk kepada agama-Mu, gagalkan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, siapapun yang sakit ya Allah, sembuhkan mereka dari penyakitnya ya Allah. Siapa yang ada hajat, sampaikan mereka hajat-hajatnya ya Allah. Siapapun yang malam ini khususnya yang hadir untuk acara Imam Husain, Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada mereka ganjaran yang setinggi-tingginya dari sisi-Mu ya Allah. Bihaqqil Husain, jadikan kami sebagai sahabat-sahabat setianya Abi Abdullah al-Husain. Bihaqqil Husain, jadikan kami sahabat-sahabat setianya Ahlul Bait. Jadikan kami sebagai sahabat-sahabat setianya keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah, sahibul majlis, yang punya majlis ini ya Allah, berikan ganjaran-Mu yang setinggi-tingginya ya Allah. Mereka yang datang untuk menghadiri acara ini, terutama yang dari jauh ya Allah, mudahkan seluruh urusannya ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Matikan kami sebagaimana Engkau matikan Husain alaihissalam. Hidupkan kami sebagaimana Engkau hidupkan Husain dan keluarga Husain alaihissalam. Allahumma ya Allah, berikan yang terbaik dalam urusan dunia dan akhirat kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin.